Bab 9. Sedangkan di mansion, Sean sangat berang karena mengetahui Andrea kabur dan tidak ada satu orang pun yang sadar akan itu. Periksa semua CCTV di sekitar hutan dan temukan Andrea secepatnya. Jika tidak, kepala kalian menjadi taruhannya. Perintah Sean membuat orang-orang Sean langsung bergerak cepat mencari keberadaan Andrea. Sean, aku menemukan keberadaan Andrea, ujar Dave membuat Sean langsung menghampiri Dave dan melihat laptop Dave. Sekitar 5 menit yang lalu, Andrea masuk ke dalam mobil Lois di jalan utara, dan satu lagi, kau lihat, ini Chris, dia menjadi tahanan Lois untuk membawa mereka keluar, ujar Dave membuat tanpa sadar Sean mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Kita akan segera ke sana. Kerahkan semua orang untuk ikut bersama kita, perintah Sean, yang langsung diangguki oleh Dave. Sean langsung melajukan mobilnya lebih dahulu, sedangkan Dave mengarahkan semua orang untuk ikut bersama mereka. Dave tetap terhubung denganku, ujar Sean, mengaktifkan Bluetooth handsfree yang sudah terhubung ke Dave. Siap bos, jawab Sean. Sementara di dalam mobil, Andrea sudah duduk hingga di pinggir pintu, yang kalau pintu mobil itu dibuka, Andrea bisa langsung jatuh. Kau di sini ada urusan apa, Nona? Tanya Mr. Lois sambil membelai rambut Andrea. Andrea menjauhkan kepalanya dari Mr. Lois. Aku ada pemotretan di sini, tapi aku ketinggalan rombongan, jawab Andrea mencoba tenang. Entah kenapa Andrea tidak mau menyebutkan nama Sean terhadap pria di sebelahnya sekarang. Begitukah? Bagaimana sampai di kota kita bersenang-senang sebentar, ujar Mr. Lois lagi sambil merangkul pundak Andrea. Andrea merasa kesal sekarang. Berani-beraninya pria itu mencoba melecehkannya. Andrea tidak bisa membiarkan ini semua. Lebih baik ia mati daripada harus berhadapan dengan pria tua brengsek ini. Plak. Dasar tua bangkah brengsek, berani sekali melecehkan anak perempuan orang lain. Bagaimana jika putrimu dilecehkan? Apa yang akan kau lakukan? Pria tua sialan, umpat Andrea kesal setelah menampar Mr. Lois, anak buah Mr. Lois yang sedang memegang pistol untuk anak buah Sean. Terkejut akan itu. Baru kali ini ada orang yang berani melawan tuannya tanpa rasa takut sama sekali. Dengan keberaniannya yang entah datang dari mana, Andrea membuka pintu mobil dan ia langsung berguling-guling di jalan. Jika harus mati sekarang, maka sama sekali tidak akan menyesal karena yang ia lakukan apa yang mesti ia lakukan. Sedangkan di dalam mobil, Mr. Lois menatap tidak percaya. Andrea yang lebih memilih jatuh dari mobilnya ketimbang selamat sampai tujuan dan bersenang-senang dengannya. Mr. Lois melonggarkan dasinya lalu menyuruh supir dadakannya untuk berhenti. Padahal aku menawarkan surga untukmu, tapi kau menolaknya. Maka aku akan membawamu segera ke neraka, ujar Mr. Lois mengeluarkan senjata yang baru saja ia beri dari Sean. Itu pilihan bagus daripada aku harus bersama pria menjijikan sepertimu, jawab Andrea membuat Mr. Lois bertambah marah karena keangkuhan Andrea. Kenapa? Tebakanku, tembak aku sekarang. Aku mau melihat betapa pengecutnya pria sepertimu. Aku bisa menebak kau tidak punya keluarga ataupun seorang putri. Hidupmu pasti kacau sekali, Pak Tua, ujar Andrea tambah menyalut emosi Mr. Louis. Mr. Louis mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Andrea. Andrea tanpa sadar badannya bergetar hebat sekarang. Ucapkan selamat tinggal pada dunia dan selamat datang ke neraka. Andrea dengan perlahan membuka matanya, tangannya menyentuh kepala dan tidak ada darah di kepalanya. Andrea tersenyum dan mengamati sekitar. Ternyata ia sudah di surga. Ketika melihat hutan dengan banyak sinar di mana-mana, Andrea kembali tersenyum karena pria itu salah Andrea sama sekali. Tidak pergi ke neraka, tapi pergi ke surga. Karena ini surga, Andrea berbaring di tanah sambil memandang langit dengan sedikit bintang. Andrea memejamkan matanya sambil menikmati aroma hutan di surga. Sedang apa kau? Andrea menggeleng-gelengkan kepalanya karena ia seperti mendengar suara Sean di surga. Dengan malas Andrea membuka matanya dan benar saja ia menemukan Sean di hadapannya sekarang. Rupanya aku sedang bermimpi, Sean, guman Andrea pelan dan kembali menutup matanya dan menikmati sekitarnya. Cepat berdiri dan segera pulang, teriak Sean membuat Andrea langsung berdiri dari tidurannya. Andrea menatap sekelilingnya dan ia menemukan Mr. Lois beserta satu orang di borgol dan orang-orang berbaris rapi di belakang Sean. Kenapa aku
Kenapa aku bisa menemukan mereka? Bukankah aku ada di surga? Tanya Andrea dengan pada dirinya sendiri, membuat orang-orang di sekitar Sean tertawa kecuali Sean. Matikan lampu mobil sekarang, perintah Sean, dan dengan sekejap hutan menjadi gelap gulita lagi. Aku masih hidup, lalu Sean, dan semuanya ini nyata. Pulang sekarang juga, perintah Sean menekan setiap kata-katanya membuat Andrea sedikit merinding. Cobalah hidup lebih baik lagi, Pak Tua. Ada banyak cara untuk bahagia. Aku harap kau bisa menemukannya, ujar Andrea pada Mr. Lois yang di Borgor. Andrea merasa kasihan pada Mr. Lois karena tidak menemukan cara untuk bahagia. Andrea juga tampak prihatin pada tangan Mr. Lois yang terluka karena tembakan, yang Andrea yakin itu berasal dari Sean atau orang-orang Sean. Ku bilang pulang. Untuk apa kau berbicara pada pria tua ini? Ujar Sean, masih menekan suaranya dan menyeret Andrea untuk masuk ke dalam mobilnya. Ais, bisa pelan-pelan tidak? Tanganku sakit, teriak Andrea, tapi Sean menulihkan telinganya. Lepaskan aku bisa jalan sendiri, ujar Andrea mencoba melepaskan tangannya dari Sean, tapi tidak bisa karena pegangan Sean sangat kuat. Andrea kesal pada Sean karena sudah di mobil, tangannya belum juga dilepas oleh Sean. Sekarang tangannya yang putih seputih susu sudah merah karena cengkeraman Sean. Andrea menatap tajam ke arah Sean. Pria itu sama sekali tidak bergeming dan melihat jendela mobil. Bisa tolong lepaskan tanganku? Tanganku kram, bercampur sakit sekarang, pinta Andrea. Pelan, namun Sean sama sekali tidak menghiraukan Andrea. Kau dengar aku tidak? Teriak Andrea membuat Dave yang mengemudi mobil melirik Andrea dari kaca mobil. Benar-benar tidak tahu kalau macan sedang marah wanita itu, pikir Dave. Sean, diam! Sekali lagi kau bicara, ku jahit mulutmu, bentak Sean membuat Andrea cemberut. Ia kesal dan takut sekarang. Sepanjang hidupnya Andrea tidak pernah dibentak seperti ini. Sekalipun ayahnya marah, Andrea masih bisa mengajak ayahnya bercanda, dan ia tidak akan terluka karena itu. Tapi Sean, pria itu bahkan meneriakinya, dan sekarang Andrea ingin menangis rasanya. Tahan Dea, sekarang jangan sampai menangis, Andrea membatin pada dirinya sendiri. Jangan lupa like, comment, subscribe. To be continue.